Fadilah berikutnya, As-Saffat, surat Saffat termasuk salah satu surat yang direkom oleh Nabi untuk sering dibaca di saat menjadi imam. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Al-Haris bin Abdurrahman an Salim bin Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit-takhfif wa ya'ummuna bis-saffat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami kalau jadi imam untuk meringankan salat. Kalau jadi imam hendaknya meringankan. Dan beliau juga sering menyuruh kami untuk membaca bis-saffat, surat Saffat. Beliau kalau jadi imam sering baca surat Saffat dan menjadi salah satu surat rekomendasi untuk dibaca oleh imam. Jemaah mulakan Allah, hadis ini ada kalimat sebelum menyatakan tentang membaca surat Saffat. Ada kalimat Rasulullah menyuruh untuk meringankan salat kepada para imam. Ini bahasa meringankan ini juga cocok dengan hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam kepada orang lain, maka hendaknya kalian ringankan. Fa inna minhum ad-dha'if, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, was-saqim, dan ada orang yang sakit, wal kabir, ada orang tua. Wa iza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil. Tapi kalau kalian salat sendiri, panjang-panjangkanlah bacaannya. Jadi ada perkara yang disebutkan lebih dahulu dalam hadis itu tentang posisi imam itu pintar-pintar melihat keadaan makmum. Disuruh ringankan salat kalau terjadi sesuatu pada makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meringankan salat ketika mendengarkan bayi menangis. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni adkhulu fi salati wa ana uridu an utilaha fa asma' buka as-sabi fa atajawwas." Ketika aku salat, kata Rasulullah, lalu kemudian aku ingin memanjangkan surat, tapi ternyata tiba-tiba aku dengarkan bayi menangis. Langsung Rasulullah meringankan bacaannya. Jadi dia tidak jadi membaca surat yang panjang. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan beberapa hadis ini yang perlu kita fahami, karena ada pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang keliru memotong makna hadis tanpa membaca keseluruhan hadis. Jadi yang diingat cuma meringankan solat. Padahal hampir semua hadis yang membicarakan tentang Rasulullah menyuruh meringankan salat, itu ada sebab. Tadi hadis yang kita bacakan pertama, Rasulullah suruh ringankan salat kalau di belakang kalian ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit. Kemudian ada orang yang sudah umurnya lanjut. Kondisi seperti itu disuruh ringankan salat. Berarti ada sebab. Tadi juga Rasulullah meringankan salat ketika mendengarkan ada bayi di belakang menangis. Jadi sebabnya karena bayi menangis. Kenapa Rasulullah tidak ingin membuat ibunya tidak bisa khusyuk? Jadi ini sebab. Dan sekaligus membuktikan di masa Rasul anak-anak sudah dibawa ke masjid. Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid itu dijaga oleh orang tuanya.
Makanya kalau kita baca kitab Bapak Ibu Maka Allah, tidak dilarang bawa anak-anak, terutama anak-anak yang sudah memayis. Itu malah disuruh biasakan bawa ke masjid. Tapi ingat bahawa maksud dibawa bukan menjadikan masjid sebagai area bermain, tapi untuk mendidiknya solat. Jadi jangan sampai kita berfaham, nak kita ke masjid, daripada kamu main di rumah kawan, main di masjid saja. Akhirnya menghambur duduk masjid. Ini salah. Boleh bawa, tapi tolong dijaga. Artinya dijaga, tempatkan di tempat yang terjaga. Dan kalau seandainya ada pengurus masjid yang menjaga dan mengeluarkan kalimat-kalimat penjagaan, misal dia mengatakan yang ribut, keras sedikit mungkin suaranya, janganlah kita yang membawa anak kemudian membentak pengurus masjid. Ini tidak ada sponsor malam ini, Pak. Ini murni dari saya. Pengurus masjid tidak bilang apa-apa. Tapi yang ingin saya katakan bahawa silahkan, cuma jaga anak-anak. Jaga anak-anak. Kalau umur di bawah memayis, dia belum bisa membedakan kapan disuruh duduk, kapan. Sebaiknya kalau masih ada ibunya, biarkan bersama ibunya di rumah. Kalau memang kita tidak bisa langsung mengontrolnya, biarkan dia bersama ibunya. Tapi kalau sudah memayis, dia tahu, nak, diam. Ini kalau ayah dengar kamu bersuara, satu suara, lehermu hilang malam ini. Contoh, betul-betul dia tidak berani bicara. Betul-betul. Itu boleh yang begitu-begitu, taat dia duduk, begitu saja. Itu disilakan bawa. Jadi Bapak Ibu Maka Allah, dari dulu Nabi tidak melarang bawa anak ke masjid. Buktinya ada suara bayi. Dan Nabi meringankan salat. Cuma yang perlu kita pahami, bahasa meringankan itu bukan bahasa tanpa sebab. Tapi memang muncul sebab baru diringankan. Makanya gaya salat Nabi dengan sahabat, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, itu yang dibaca ayat-ayat panjang. Yang dibaca ayat-ayat panjang. Dan salah satu yang direkomendasi tadi adalah surat As-Saffat. Dan kita sudah tahu di awal bahawa surat As-Saffat itu 180 ayat. Itu dibaca dalam satu rakaat. Kalau keterangan sahabat ketika mengikuti salat Nabi, apalagi salat sendiri, itu sampai mereka ingin keluar. Ibnu Mas'ud sampai ingin menyerah. Dia ikut rakaat bersalat malam bersama Nabi. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Dia pikir mungkin nanti kalau sambung rakaat ketiga mungkin menurun sedikit. Rupanya bersambung lebih dahsyat lagi surat An-Nisa. Dan seterusnya. Lalu Ibnu Mas'ud di ujung hadis mengatakan, aku sudah berpikiran jelek. Apa pikiran jelekmu? Kata sahabat yang lain. Aku hampir mengundurkan diri dari belakang Nabi. Ini kena debit. Mau keluar. Jadi salatnya Nabi dengan sahabat, itu salat dengan betul-betul salat yang menghindarkan diri dari kemunafikan. Ada kelezatan salat dengan ayat-ayat yang panjang. Jadi ketika Nabi mengatakan ringankan, itu maksudnya ada sesuatu yang terjadi. Itu disuruh ringankan. Tapi kalau kita sudah terbiasa berjamaah bersama anak-anak muda, bapa-bapa mungkin yang kuat-kuat, kalau yang tua mungkin bisa duduk di atas kursi kalau tidak sanggup lagi untuk sujud, rukuk. Imam membaca ayat panjang, itu adalah tanda bahawa kita bersama Allah lebih dekat. Karena hanya orang munafik yang tidak senang kalau seandainya ada ayat-ayat yang lumayan panjang dibaca. Karena hatinya gelisah. Hatinya gelisah. Jadi standar bacaan itu tidak dipulangkan ke imam, tidak dipulangkan ke makmum. Karena kalau kita tanya ke imam, kita tanya ke makmum, semua menginginkan yang ringan-ringan. Maka kebiasaan kita hari ini, itu ayat-ayat pendek yang kita baca. Tapi tidak begitu di zaman Nabi. Kita hari ini enggak ada sebab pun, kita mengambil ayat-ayat pendek. Enggak ada sebab, kita tetap ambil ayat-ayat pendek. Semua sudah kuat-kuat, tetap ambil ayat pendek. Jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala, waktu salat tarawih, bagaimana keterangan para sahabat? Setelah sepeninggal Nabi bahkan, sahabat satu rakaat membaca 200 ayat.
Dalam satu rakaat itu bisa mencapai 200 ayat. Sampai lutut mereka bergetar, tapi mereka tidak mundur, mereka berpegangan pada tongkat untuk menguatkan diri agar tetap bertahan dalam salat. Dan mereka baru bubar di waktu menjelang subuh. Itu salat tarawih masa sahabat. Jadi ini terhindar, benar-benar menghindarkan diri dari sifat kemunafikan. Dan jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis-hadis tentang meringankan salat, itu maksud meringankan salat adalah tanpa mengurangi sunnah dan makna salat. Dan jika salat sendirian, dia silahkan memanjangkan sekehendak hatinya. Dan silahkan memanjangkan pada rukun-rukunnya. Tapi kalau salat berjamaah, maksud meringankan bukan meringankan yang menyalahi sunnah. Jadi tetap disuruh sempurnakan. Jadi ringan setelah panjang. Jadi maksud ringan, ringan setelah panjang. Bukan ringan setelah ringan. Nah, ini sekaligus ingin mengingatkan kita bahawa ada kondisi-kondisi yang harus kita jaga. Jadi imam pintar-pintar menjaga kondisi makmum. Kalau telah terjadi sesuatu, maka itu imam segera mengambil tindakan sebagai seorang pemimpin salat. Kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan tentang ada kondisi yang bahkan wajib membatalkan salat. Wajib membatalkan salat. Yaitu ketika berhubungan dengan nyawa. Jadi ketika gempa yang kita yakin akan runtuh, masjid kemungkinan runtuh, atau keyakinan kita lebih besar ni akan terjadi sesuatu. Di saat itu tidak disuruh bertahan untuk menyelesaikan salat. Tidak disuruh bertahan, Pak. Jadi kalau Bapak melihat tayangan waktu gempa, di mana itu, yang imamnya tidak lombok, Pak, ya, imamnya tetap berdiri menyelesaikan, dalam fikih, malah itu bukan pilihan yang baik. Karena nyawa lebih utama daripada ibadah. Ibadah bisa diulang, nyawa tidak bisa diulang. Jadi dalam kitab-kitab fikih pun, kalau urusannya dengan nyawa, itu wajib membatalkan salat. Nanti setelah selesai, baru kemudian salat bisa diulang. Ketika sudah selesai emergensi itu. Jadi ini kondisi yang harus dijaga. Nah, baik. Jadi kalau begitu, surat As-Saffat ini termasuk yang Rasulullah sering membacanya ketika beliau menjadi imam. Dan ini boleh dibaca dalam 2 rakaat, atau silahkan atur yang membuat kira-kira makmum tidak melarikan diri. Karena ini bacaannya 180 Pak ayatnya itu. Jadi jangan sampai makmum melarikan diri gara-gara kita coba membaca 1 rakaat 1 surat ini. Tapi sering-seringlah panjangkan bacaan dalam salat, dan kalau kita mulai bergetar hati kita, menunjukkan kita bersama Allah dalam surat itu. Tapi kalau hati kita merasa palak, merasa kesal, lalu kita dalam hati mulai mencaci imam, ni hati bermain. Kan kau baca ayat-ayat pana. Hana buat. Apa kata hinan? Itu senang lagi bahasa-bahasa itu. Itu menunjukkan kita ada sifat nifak, ada sifat munafik dalam diri kita. Baik. Satu yang terakhir. Ini singkat padat. Di akhir surat Al-Baqarah, di akhir surat As-Saffat. Ini bukan fadilah, tetapi ada satu pemahaman bahawa 3 ayat terakhir dari surat As-Saffat itu dianggap sebagai penutup doa yang berbunyi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan sering terdengar penutup doa dengan itu. Benarkah itu dianjurkan untuk menutup doa? Saya kumpulkan, saya mencari mencapai 7 hadis, Pak. 7 hadis yang menyebutkan nada yang sama tentang bacaan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sebagai penutup doa, dan ternyata keseluruhan hadis itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, hampir semuanya bernilai dhaif, sebahagian maudhu', palsu.
Walaupun begitu, para ulama sebahagian mengatakan karena banyaknya hadis yang membicarakan masalah itu, maka hadis dhaif dikuatkan dengan hadis dhaif yang lain. Ada yang mengatakan kalau bisa ditinggalkan bagus, tapi kalau mau diamalkan masih boleh karena ada pendukung dari beberapa riwayat. Wallahu alam, tapi kita lihat, yang penting tahu saja bahwa ini tidak berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Karena Rasulullah sendiri dalam hadis yang sangat kuat itu mengatakan untuk menutup sebuah majlis itu disuruh baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan disepakati kesahihannya. Jadi menutup doa artinya tidak wajib membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Oh, kalau mau dibaca mengambil pendapat yang menyatakan bahawa masih boleh diamalkan karena ada beberapa pendukung, silakan. Tapi yang mau kita bilang tidak wajib menutup dengan itu. Kita langsung tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin, dibolehkan. Tidak mengapa. Atau setelah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak wajib menutup dengan kalimah dari surat As-Saffat, 3 ayat terakhir dari surat As-Saffat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pengetahuan tentang kebiasaan yang kita lakukan. Tapi kita ingin menegaskan bahawa itu bukan berdasarkan keterangan yang kuat. Itu yang perlu kita tahu. Baik, inilah yang kita bisa informasikan melalui pencarian beberapa hadis Nabi tentang keutamaan surat As-Saffat, mulai dari ayat tersebut masuk ke dalam pembahasan ruqyah, sekaligus termasuk kebiasaan Nabi waktu berimam membaca surat As-Saffat. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya. Allah kirimkan keberkahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.